Yo, selamat malam semuanya. Salam sahabat Advance. Kali ini kita akan membahas tips ARA Hunter, ya, tips ARA Hunter karena memang akhir-akhir ini sejak Desember saya juga sering melakukan gitu. Kondisi market yang masih tidak terlalu rame membuat justru saham-saham yang lapis 2, lapis 3 itu banyak ARA. Nah, strategi ARA Hunter ini memang cukup high risk high return karena ketika dia berhasil lock sampai ARA closing jam 16.00, maka probabilitas untuk besoknya itu bisa naik 10-20% tuh enteng ya, gitu. Namun bagaimana tipsnya? Oke, langsung saja kita to the point. Langkah yang pertama, teman-teman harus pantau sampai sore. Nah, kenapa sampai sore? Karena biasanya beberapa saham ada yang ngebongkar di jam 2, jam 3, karena jam-jam krusial itu biasanya di jam 2, kemudian di jam setengah 4 gitu. Kalau sampai jam setengah 4 dia masih ada probabilitas potensi ARA, maka teman-teman bisa untuk ikutan gitu, atau bisa beli juga. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, biasanya kalau kita cek di ARA Hunter itu, teman-teman tuh harus selalu standby di stock gainer. Selalu standby di stock gainer, yakni teman-teman cek saham yang udah naik 10-15%. Nah, biasanya itu ada probabilitas. Saya biasanya saham-saham yang udah naik 10-15% itu saya cek dulu nih kekuatan buyer and seller. Nah, dari mana kita tahu? Oke, sebagai contoh tadi misalnya ke Gen. Di sini tadi ada 5 ARA ya, parade ARA. Contohnya tadi ke Gen, dia masuk langsung top ranking. Jadi biasanya di setting di sini, karena kemarin saya sudah untuk ngebahas tentang setup ya, biasanya di sini running trade sudah disetting 500 lot, akan muncul gitu. Tadi kejadian beberapa kali ya, kalau kita perhatikan teman-teman. Nah, karena ini saham-saham gorengan ya, dia sengaja di air akan besok paling main sehari aja gitu. Besoknya langsung pagi-pagi rame bungkus udah gitu. Jadi kita ibaratnya one strike aja, one strike naik ya, one night stand gitu, one night stand. Jadi satu malam aja untuk kita hold gitu, besoknya langsung jual gitu. Saya biasa manfaatkan itu. Dan kemudian langkah yang kedua adalah kalau kita sebagai retail bukan big player, beda halnya kalau kita strategi big player yang air akan gitu. Kita bisa memfollow gitu saham-saham yang ada masih probabilitas ARA. Dari mana kita tahu? Kita cek pertama trade book-nya. Di mana area banyaknya orang terjadi transaksi. Kalau biasanya banyak terjadi transaksi, udah di dekat-dekat di area atas, nah itu bisa dijadikan sebagai supportnya bahwa misalnya dia ada potensial ARA. Sebagai contoh di sini, dari 108 kan tebal sampai 116 ya. Jadi 108 inilah menjadi krusial. Kalau dia bertahan sampai jam 2, jam setengah 3 di atas 108, itu biasanya ada probabilitas akan auto reject atas, apalagi kalau misalkan dia satu grup gitu. Kayak misal hari ini ke Gen, Wapo, Kobex itu biasanya mirip-mirip. Dan yang kedua, teman-teman cek transaksinya. Jangan sampai terlalu jauh ya jaraknya gitu. Biasanya kalau masih 10, 11 masih oke lah walaupun banyak selnya ya, karena wajar gitu. Tadi beberapa kali bongkar soalnya. Yang lebih baik itu kalau dia seimbang gitu atau enggak lebih banyak bayarnya. Nah, terus kemudian yang kedua, cek cat menitnya teman-teman. Cek cat menitnya. Nah, seperti ini. Cek cat menitnya. Terus teman-teman lihat kalau dia masih polanya sideways kayak contohnya di sini 107 ya sampai 113. Kalau dia masih sideways sampai jam sesi 2 itu ada probabilitas biasanya akan ARA. Yang bahaya itu kalau dia udah dari sideways langsung breakdown. Nah, itu biasanya enggak ARA itu. Saya biasanya ngeceknya dia kalau masih cat 1 menit sideways seperti ini, nah itu bisa dimanfaatkan. Sambil dicek. Hari ini juga lumayan ya. Kejadian ini mungkin besok dari historinya akan probabilitas loncat ya. 10-15%. Langsung tinggal set malam ini aja gitu. Dan dicek historinya. Biasanya kalau saham ini auto reject atas, bagaimana besoknya? Nah, itu poin utama kalau Aira Hunter dicek histori. Dia historinya sering auto reject atas tidak? Si saham ini. Kalau dia jarang, berarti jangan dibeli. Tapi kalau dia beberapa kali sering auto reject atas, berarti ada kemungkinan. Ingat di market kan, yang namanya history itu selalu berulang. Nah, seperti contohnya di sini. Naik 34%, besoknya hike-nya 25%. Besok pun juga akan begitu. Karena ini namanya pola ya, pola. Lihat historinya. Karena ada beberapa saham yang auto reject atas, besoknya malah
cuma terbatas saja 35%. Dan saya paling senang kalau auto reject atas itu saham yang di bawah harga 500. Karena apa? Fraksinya itu kecil, enteng. Kalau saham yang di atas 500 biasanya cuma naik 5-10% lah gitu, nggak sampai 20-15% gitu biasanya. Saya paling senang di bawah 500. Nah, contohnya juga hari ini PSDN itu biasanya pagi-pagi ya, langsung ke top gainer teman-teman. Lihat yang masih 10-15%, cek posisinya, nah itu harus dipantau. Saya biasanya ngecek yang top gainer 10-15% langsung 3 gini ya. 3 gini buat nanti mana yang probabilitas langsung saya beli di fast order. Langsung beli gitu ya. Nah, contohnya PSDN. PSDN ini dari mana tahu ada potensial besok akan pasti loncat? Dari history. Lagi dan lagi di sini history. Naik 34%, malah naiknya besok malah naik gitu. Tapi saya nggak tahu apakah besok masih auto reject atas, tapi probabilitasnya besok minimal 15% itu akan naik PSDN. Kalau tidak percaya, saya berani jamin gitu. Kayak modal PSDN apalagi 400.000 lot ditebelin. Semakin tebal bidnya, artinya itu bisa semakin oke. Ini sengaja ditebelin aja fake bid emang gitu. Biasanya kita kalau sebagai big player itu tebelin gitu, bahkan sampai 1.000.000 lot. Buat untuk membangun persepsi bahwasanya besok ada probabilitas lagi naik. Apalagi transaksinya hari ini BSDN lebih banyak bayar. Wah, ini mah lebih gila lagi gitu. Ya itu tipsnya, memang teman-teman harus latih. Karena kekurangannya di sini adalah teman-teman harus pantau. Kalau yang ada meeting kantor, terus kemudian nggak bisa pantau sampai sore, mending jangan, karena ini high risk. Karena ketika dia tidak berhasil auto reject atas dan diguyur, itu maka wajib kita stop loss ya, paling maksimal 5% gitu. 3-5% tergantung profil risiko teman-teman atau apakah dia breakdown supportnya. Dan paling enak memang suka bongkar itu, kita beli waktu arah hunter tuh sesi 2 paling enak, itu probabilitasnya ada, kayak tadi saya beli ke Gen gitu, kemudian tadi sempat Enzia juga gitu, karena itu paling enak ya. Nah, sama kayak Enzia ini saham-saham gorengan, rata-rata saham lapis 2 lapis 3 ya, yang suka naik banyak gitu. Kalau kita perhatikan tadi chart menit Enzia ini nih, kelihatan ya itu. Nah, nah ini juga langkah terakhir ya, pakai chart 1 menit, lihat volume. Ketika dia naik, itu memakai volume, ketika turun itu tidak pakai volume. Nah, dicek, apakah volume ketika ada tarikan, itu volumenya tebal? Nah, kalau volume tebal berarti itu ada potensial nanti akan di-IR-akan, dengan catatan dia tidak breakdown lagi supportnya gitu. Sebagai contoh hari ini sempat tadi auto reject atas ya, di jam berapa nih, di jam 14.45, tapi dibongkar lagi. Nah, itu dicek, lebih banyak volume biru atau merah. Kalau lebih banyak masih volume biru, berarti itu ada potensial nanti jam 3 ke atas akan di-air-akan lagi gitu biasanya. Itu tetap dipantau. Apalagi paling enak kalau yang ada sentimen, kalau kayak misal NZ ini kan cuma karena marketnya sepi aja makanya pada dinaikkan gitu. Dan dicek likuiditasnya minimal 1 M transaksi lah. Kalau ini 7 M mungkin besok akan loncat lagi gitu. Saya paling senang seperti itu. Dan ini ya contoh kasus akun 10 juta, cuma model Aira Hunter, cuan 100% nggak percaya, kita kasih bukti. Kita kasih bukti, kita bukan hanya bicara ya, tapi memberikan angka lagi dan lagi di sini. Dari bulan Desember sampai awal Januari, tadi kemarin juga sempat okas nih. Kita pakai dana kecil aja nih yang 10 juta, akun 10 juta, cuan 100%, 10 juta cuannya ya. Hanya modal ARA Hunter. Tapi emang strategi Air Hunter nih wajib yang bisa pantau, kalau yang nggak bisa mending skip, karena ini strategi high risk. Nah, maka dari itu biasanya kalau Air Hunter tuh kita beli pas masih waktu 10-15%, apalagi saham-saham yang potensial 34%. Jadi tidak terlalu tinggi gitu. Ataupun yang kedua, kita beli 4-5 tik sebelum ARA gitu, pas waktu sesi 2-nya. Kita cek probabilitasnya, oh ini ada potensi. Nah, maka dari itu tipsnya buat teman-teman yang masih baru join, untuk tips Aira Hunter, itu teman-teman mending pakai dana kecil dulu sambil memahami karakter saham. Karena pada intinya ini harus memahami karakter saham terlebih dahulu dengan mempelajari pola chartnya. Oh, dia saham ini suka ARA. Nah, itu berarti probabilitasnya potensi ARA. Oh, ini saham ini suka kempes. Nah, itu berarti kita hindarin saja. Nanti seiring teman-teman latih akan terbiasa. Semoga bermanfaat ya. Ini yang pakai akun kecil, kalau akun besar ya bisa. Ada satu hari bisa 10-15 juta gitu, cuma masuk modal 80-100 juta. Tapi balik lagi ke mental ya, ini bukan masalah modal, ini masalah skill dan mental terlebih dahulu. Ketika skill dan ilmunya udah ada, masalah masuk 100, 200, 300 juta, itu hanya masalah waktu ya. Saya sengaja ini menampilkan yang akun 10 juta saja, buat untuk yang Aira Hunter ini ya, itu.
Karena teman-teman biar terbiasa dulu dari modal kecil, baru nanti di-upgrade kalau udah terbiasa. Oke, sekian dulu tips Aira Hunter ini, langsung praktik saja ya. Semoga berhasil. Thank you semuanya. Nanti kalau yang mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Happy cuan, dan sampai jumpa.